Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Yang semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini. Semangat? Semangat. Dua kali ya. Semangat? Semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika seperti biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Suhuk untuk memimpin berdoa. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Baca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu. Anjani Sapitri, Citra Pratiwi hadir, Kirana Hadir. Lania hadir, Nabila Fatima Hadir. Naila hadir, Nurul Aini Hadir. Rapsya Hadir. Suhuk Hadir. Cindy Hadir. Siti Nabila Hadir. Tasya Hadir. ya, alhamdulillah hadir semua ya. Tetap dipertahankan kehadirannya dan jaga selalu kesehatan. Siap belajar hari ini? Siap. Orang semua siap belajar hari ini? Siap. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai eksponen. Ada yang tahu eksponen? Apa? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Oke, yang lain eksponen itu adalah bilangan Berpangkat. Sudah pernah belajar bilangan berpangkat? Sudah. Kapan? Di SD dan SMP. Dan di SMP. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai eksponen. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat eksponen. Sebelum ke materi, ke sifat-sifat eksponen, kita akan mengulang dulu mengenai perkalian berulang. Karena eksponen itu berkaitan dengan perkalian. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu mengenai perkalian berulang. Soal pertama, bagaimana kalian menuliskan bentuk 3 kali 3 kali 3 kali 3 dengan lebih singkat? Yang bisa silakan coba. Silakan. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Kenapa disebut 3 pangkat 5? Karena 3-nya ada 5. Karena 3-nya ada 5. Atau perkalian 3-nya sebanyak 5 kali. Sekarang, pertanyaan kedua. Bagaimana bentuk sederhana dari E kali E kali E? Siapa yang bisa? Coba, silakan. E pangkat 3. E pangkat 3. Kenapa E pangkat 3? Karena E-nya ada 3. Karena E-nya tidak ada 3. Yang lain ingat? Nah, baik. Selanjutnya, apakah ada bentuk lain dari 2 pangkat 6? Coba, siapa yang bisa? Silakan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 6. Yang lain ingat? Ingat. Terakhir. Tuliskan 5 pangkat 3 dalam perkalian berulang. Siapa? Oke, silakan. 5 kali 5 kali 5. Sebanyak berapa kali? 3. Kenapa 3 kali? Karena 5-nya ada 3. Karena 5-nya ada 3. Guys, ayo. Baik, nah selanjutnya eksponen itu berhubungan dengan virus dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk menarik minat kalian memahami eksponen, ada video tentang virus yang akan ibu tanyakan. Siap ya? Ditanyakan dulu akhirnya. Sebentar.
silakan menyimak video berikut. Silakan diperhatikan dulu videonya ya. Ya, itu video mengenai virus ya di kehidupan sehari-hari. Dengan eksponen, kita akan bisa menentukan jumlah virus yang ada dengan menggunakan rumus eksponen. Untuk memahami bagaimana pembelajaran mengenai eksponen, kita akan lakukan secara berkelompok. Ya, nanti akan ada eksplorasi yang akan kita selesaikan. Sekarang silakan kalian bentuk menjadi 2 orang per kelompok ya. Silakan dikasih waktu 5 menit. Silakan kalian duduk berkelompok. 2 orang per kelompok. 5 menit dari sekarang. Silakan berkelompok. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap semua? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Kelompok 6? Siap. Siap semua ya? Baik, sekarang Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya. Suhu tolong dibagikan untuk tiap kelompok. Silakan. Silakan dipelajari dulu. Ada eksplorasi yang harus kalian selesaikan. Selesaikan secara berkelompok. Terima kasih. Baik, sudah siap semua? Silakan dipelajari LKPD-nya. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, kita akan presentasi. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, 15 menit sudah selesai. Silakan kita diskusikan ya. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 selesai? Kelompok 6 selesai? Baik, sekarang kita akan presentasikan. Kelompok mana yang siap presentasi? Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eksplorasi yang telah Ibu beri. Dibacakan dulu eksplorasinya. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A, virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang, pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Pertanyaan yang pertama, silakan dipresentasikan kelompok 2 yang melengkapi tabel, silakan. Lengkapilah tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Oke, silakan. Fase penularan 1, banyak orang yang tertular 2. Fase penularan 2, banyak orang yang tertular 4. Fase penularan 3, banyak orang yang tertular 8. Fase penularan Silakan yang 4-nya dituliskan di papan tulis, kelompok 2. Pada fase penularan 4, banyak orang yang tertular adalah 16. Bisa dijelaskan dari mana dapat 16? Karena pada fase sebelumnya dikali 2. Sambil dijelaskan, silakan. Pada fase penularan kelima, banyak orang yang tertular adalah 32. Pada fase ke-6, banyak orang yang tertular adalah 64. Pada fase penularan ke-7, banyak orang yang tertular adalah 128. Pada fase ke-8, banyak orang yang tertular adalah 256. Pada fase ke-9, banyak orang yang tertular adalah 512. Pada fase Sudah, sampai fase ke-8. Dari mana kalian bisa tahu bahwa hasilnya untuk fase 4 itu 16? karena kita tuh kayak mencoba-coba gitu dengan perkalian pangkat 2. Mencoba dari perkalian sebelumnya. Jadi ketika di fase 3 dapat berapa? 8. Fase keempatnya 16 itu 2 kali dari fase sebelumnya. Oke, terima kasih, silakan duduk kelompok 2. Kelompok yang lain sama jawabannya? Betul. Jadi dari fase 5 itu dapat hasilnya dari fase sebelumnya, fase 6 dari sebelumnya. Oke, sekarang cek pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Kelompok mana yang siap? Oke, kelompok 6 berapa di fase ke-10? 1024. 1024. Dari mana dapat 1024? Dari mana kelompok 2? Dicoba-coba Ibu. Oh, dicoba-coba. Dikalikan sama fase yang Sebelumnya. Berarti kalian di awal masih menggunakan coba-coba ya, belum tahu rumusnya. Kemudian yang ketiga, jika banyak fase adalah N, bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase 2N tersebut? Kelompok mana yang siap? Oke, silakan kelompok 1. Jika banyak fase adalah N,
maka banyak orang yang tertular virus tersebut dipresentasikan dalam bentuk 2N. Oke, berarti menggunakan 2 pangkat N. Baik. Hubungannya bagaimana? Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang tertular? Kelompok lain siap? Ayo, ya, silakan. Hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus tersebut adalah untuk mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase ke-N, maka pola yang digunakan adalah 2 pangkat N, di mana N adalah fase penularan. Oke, betul. Terima kasih jawabannya. Yang lain siapa dapat dengan kelompok 2? Ya, betul. Sudah betul jawaban dari semua kelompok, itu hasil penyelesaiannya. Dari eksplorasi 2.1 itu dapat disimpulkan bahwa eksponen itu bentuk umumnya A pangkat N dengan A-nya sebagai bilangan pokok atau balik dan N-nya sebagai eksponen atau aparat. Sudah paham definisi dari eksponen sekarang? Sudah. Baik. Selanjutnya, kita coba eksplorasi yang kedua, permasalahan yang kedua mengenai bilangan berpangkat. Tadi kan sudah disebutkan 2 pangkat N. N-nya itu bisa diganti dengan bilangan. Coba sekarang kita lengkapi dulu. Ya, lengkapi silahkan. Kalian boleh sambil berdiskusi dengan kelompoknya. Lengkapi tabel yang sudah tersedia di LKPD. Silahkan dilengkapi mulai dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10. Silahkan dilengkapi. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Oke, kelompok yang sudah silakan angkat tangannya semua. Yang sudah silakan diangkat tangannya. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Kita koreksi jawabannya. Kelompok 1, 2 pangkat 2 itu berapa nilainya? 4. 2 pangkat 2 nilainya 4. Dari mana dapat 4? 2 dikali 2. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Kelompok 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 2 sudah tadi 4 ya. Sekarang 2 pangkat 3? 8. Kelompok 3 hasil dari 2 pangkat 4? 64. Kelompok 4 2 pangkat 5? 32. Betul. Kelompok 6 2 pangkat 6? 64. Kelompok 6 64. Oke. Kelompok 5 2 pangkat 7 berapa? 128. Semuanya 2 pangkat 8? 2 pangkat 10? 1000. Sudah bisa ya melengkapi? Bisa. Paham? Masih mudah? Mudah. Oke, selanjutnya, ini tadi hasil yang kalian ya. Selanjutnya, perhatikan tabel eksponen berikut. Ada 6 soal. Yang pertama, berapa hasil dari 2 kali 2
Berapa hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3? Kemudian yang kedua, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Yang ketiga, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Yang keempat, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Yang kelima, 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. Dan yang keenam, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. Siapa yang siap nomor 1? Silakan angkat tangan. Oke, silakan ke depan. Silakan dikerjakan, dicoba dulu dengan menggunakan hal yang berulang. Dua pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang mau nomor 2, silakan sempat. Ya, baik. Selanjutnya, soal nomor 3, silakan. Nomor 3, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4, siapa yang mau? Silakan. Nomor 4, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Terima kasih. Hasilnya 2 pangkat 2. Selanjutnya nomor 5. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. Nomor 5. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. Oke, sudah ya. Sekarang kalian amati jawaban dari temannya. Nomor 1, perhatikan. Ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Menghasilkan berapa? 2 pangkat 5. Sekarang amati. Ruas kiri
ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Coba apa yang bisa disimpulkan? Bagaimana cara cepatnya biar tidak dituliskan dengan perkalian berulang? Oke, silakan. Bagaimana caranya? Apabila pangkatnya apabila basisnya 2, maka basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Oke, kalau ada perkalian eksponen, kemudian basisnya sama, biar cepat pangkatnya ditambahkan. Jadi soal yang pertama ada cara cepatnya menggunakan sifat 2 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 2 pangkat 5. Apa yang bisa disimpulkan? Nah, dari sini coba lihat. Jadi bagaimana penulisan yang lainnya dari A pangkat M dikali A pangkat M? Coba ke depan. Atau mau disebutkan saja? Oke, bagaimana? Jadi dapat disimpulkan A pangkat M kemudian dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Nah, A pangkat M ditambah N. Jadi kalau basisnya sama dan perkalian eksponen, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Begitupun nomor 2 dan 3 ya. Jadi biar lebih cepat, tidak menggunakan perkalian berulang, tetapi menggunakan sifat perkalian eksponen. Selanjutnya, yang nomor 4, mengenai pembagian eksponen. Ada 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Tadi jawaban kalian hasilnya itu 2 pangkat 2. Apa yang bisa kalian amati? Ada angka 8, pangkatnya 8, dan ada yang pangkatnya 6. Kemudian menghasilkan 2. Berarti ada operasi apa di situ? Pengurangan. Betul sekali. Apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Bagaimana? Jika basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Jika basisnya sama, ada pembagian eksponen, pangkatnya tinggal dikurangi. Bagaimana kalau secara umumnya? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Paham? Sekali lagi, apabila basisnya sama, perkalian eksponen, maka bagaimana sifatnya? Ditambah. Tuh. Kalau pembagian dikurang. Baik. Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kalian siapkan kertas 1 lembar. Kita adakan kuis. Silakan disiapkan kertas 1 lembar. Kita akan mengadakan kuis. Oke, sudah siap semua? Sudah. Silakan dicatat dulu kuis. Soalnya dicatat terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Kuis dulu ya, sebentar. Silakan kuis.
jawaban kalian. Apakah benar semua atau ada yang belum tepat? Maaf, pertama. 2/3 kali 2/7. Hasilnya berapa? 2/7. Yang benar jawabannya silakan di checklist. Kemudian yang nomor 2. 2/6 sama dengan 2/6 dibagi 2/4. Hasilnya 2/2. Betul. Kalau betul jawabannya silakan di checklist. Kalau ada yang belum tepat silakan diperbaiki jawabannya. Nomor 3. 2/4 dipangkatkan 2. Hasilnya 2/8. Benar. Sekarang nomor 4. 3/5 dikali 3/2. Hasilnya 3/10. Betul. Kemudian nomor 5. 3/6 dibagi 3/4. Hasilnya 3/2. Terakhir nomor 6. 3/2 dipangkatkan 5. Hasilnya 3/10. Silakan dicek jawabannya. Tuliskan benar berapa dan salahnya berapa. Yang benar semua silakan angkat tangannya. Oke, tepuk tangan buat yang benar semua. Kemudian yang masih ada yang salah, silakan angkat tangan. Oke, tidak apa-apa. Yang sudah benar semua dipertahankan. Lebih giat lagi belajarnya. Begitupun yang masih ada yang salah ya. Tetap semangat belajarnya. Oke. Sudah selesai tulisnya ya. Sekarang kita refleksikan. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kita buat refleksi buat diri sendiri mengenai pembelajaran hari ini. Nah, refleksi. Ada berapa sifat eksponen yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, apa saja? Sebentar. Apa saja sifat eksponen tersebut? Silakan yang tahu. Oke, apa aja? Jika basisnya sama, Ya. maka pangkatnya ditambah. Oke, betul. Jika basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Oke, Anjani, apa saja sifat eksponennya itu? A pangkat M dikali Ya. A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Oke, betul. Itu sifat yang pertama ya, yang dipelajari. Kemudian Citra, apa sifat yang kedua? A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang pangkat M. Ya, betul. Itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ada 2 sifat eksponen yang sudah dipelajari. Untuk memudahkan, ada kata kunci. Siapa yang bisa menyebutkan kata kunci dari sifat eksponen? Yuk, Tasya, silakan. Kalau yang perkalian, bagaimana kata kuncinya? Kalau perkalian jika basisnya sama itu perkaliannya itu jadi tambah. Oke, jadi kata kuncinya kalau kali ditambah. Kalau pembagian bagaimana? Kalau Tasya? pembagian basisnya sama dikurangi. Oke, baik. Sip. Sudah paham semua untuk hari ini? Sudah. Baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Seru. Mudah sifat eksponen? Mudah. Baik. Untuk itu, pertemuan sebelumnya silahkan kalian pelajari dulu di rumah mengenai fungsi eksponen. Ya, fungsi eksponen kalian pelajari, boleh sumbernya dari mana saja, boleh dari internet, boleh dari buku paket ataupun dari mana saja ya. Nah, kenapa harus belajar fungsi eksponen? Nanti kalian bisa mengerjakan tentang mencari banyaknya virus itu menggunakan rumus, tidak perlu mencoba-coba. Siap? Baik. Selesai pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.